channel saya Heri Nuryadi. Oke, untuk edisi kali ini atau konten kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memberikan berbagi pengalaman tentang ngurak belut. Oke, jadi intinya gini Baraya. Mungkin ada yang bertanya ya, Kang, kenapa pakaiannya dinas? Kenapa misalkan kok pakai baju satpam tapi kontennya ngurak atau misalkan mancing belut? Jadi ya kebetulan memang pekerjaan saya ini satpam gitu, tapi hobi saya ngurak, ya kan. Hobinya mancing karena udah terbiasa dari kecil. Kalau saya lagi ada waktu luang atau libur, saya sering mancing. Nah, makanya saya tidak akan menyia-nyiakan hobi saya ini. Kan saya bagikan kepada rekan-rekan, terutama yang masih belajar ataupun yang belum tahu apa sih itu ngurak belut, apa sih itu mancing belut ya. Terutama saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri atau sarang belut. Nah, intinya sarang belut itu tidak hanya lubang ya. Mungkin rekan-rekan sering lihat di channel lain ataupun di sekitar tempat kalian atau di kampung-kampung kalian atau di perkotaan ada yang mancing belut atau yang ngurak belut. Kalian penasaran kok bisa dapat belut gimana sih, atau misalkan di tempatnya seperti apa sih, atau sarangnya seperti apa sih belut itu. Nah, intinya tidak hanya di lubang saja untuk belut. Mungkin sebagian orang taunya lubang belut itu kayak di sawah ya kan, lubang di lumpur ya kan, di tanah. Nah, intinya saya sering melakukan survei atau melakukan cek ke area. Saya coba-coba ya kan, lihat untuk posisi belutnya ada di mana. Pada intinya gini, belut itu bersarang selain lubang itu ada di sela-sela batu ataupun ada di tumpukan sampah yang seperti saya lihatin nanti di konten saya ini. Ada di video bagian video atau potongan video, bisa kalian lihat nih, contohnya seperti ini, bucuk gitu. Nanti si belutnya ini dia lihat ada pergerakan, dia ngejar. Cuman ya, oh dapat guys, capek-capekan guys. Ih, lumayan ABG nak cepengan. Oke, nah seperti itu. Ya, itu untuk belut yang berada di tumpukan sampah. Nah, ada juga yang di lubang-lubang sela-sela batu. Cuman saya belum pernah dapat itu karena ya kebetulan belum saya rekam ya. Nah, ada juga yang di lubang lumpur yang udah biasa kalian lihat ya, ataupun di lubang yang ada di tanah. Terus ada juga nih, kita di empang itu kan kita ada tembok. Nah, tembok empang yang di tembok itu gimana bang? Misalkan kita cari belut tapi yang di tembok empangnya. Nah, di situ kita cari selang dari tembok itu, karena kalau tembok yang sudah lama itu kan ada yang bolong. Nah, kita cari aja di situ, biasanya belut bersarang di situ. Kalau enggak, kita cek di pinggir kan ada tembok nih, ya kan, tembok empang. Nah, ini air, ini tembok, ini tanah. Biasanya di sini ada yang bolong. Nah, di situ bisa dicari. Kalau misalkan kita lihat ada air, genangan air, kita masukin. Tapi terkadang kita juga tertipu. Selain belut yang ada di lubang ataupun di sela-sela batu, itu ada yuyu. Nah, itu sudah dialami semua pemancing belut lah, tidak bisa dipungkiri. Gak bisa dibedakan lah intinya lubang belut mana atau lubang yuyu. Yang bisa dibedakan lubang yuyu antara lubang belut itu hanya ada di lumpur ataupun di tanah. Itu bisa dibedakan. Bedanya seperti apa kalau lubang belut yang ada di lumpur ataupun di tanah? Kalau lubang belut itu berada di dalam air. Kalau enggak, walaupun di lubang atas atau di lubang yang ada di darat, itu hanya satu lubangnya ya. Karena belut itu dia masuk dari bawah keluar bikin lubang ke atas untuk mencari makan. Nah, kalau lubang yuyu di lumpur ataupun di tanah, dia lubangnya ada dua, kiri kanan atau atas bawah berdekatan gitu lubangnya ya. Itu lubang yuyu. Terus ada lagi ciri lubang belut.
ataupun sela-sela belut yang berada di di sela batu ataupun di lumpur ataupun di tanah. Cirinya ada lagi. Nah, cirinya apa? Di sana ada bekas keong. Nah, keongnya kosong, tidak ada udah nggak ada makhluknya di dalamnya, tinggal cangkangnya aja. Nah, di situ biasanya itu bekas makan belut. Nah, itu lubang belut biasanya situ. Sekarang saya coba mau liatin tadi yang tanda-tanda atau ciri-ciri lubang belut yang ada cangkang keong. Nah, ini videonya nih. Tuh urut dah. Tuh, ini kecabak belutnya pemirsa. Kecabak. Ini kecabak ini. Kecabak yang enggak itu belutnya. Lumayan ABG. Nah, seperti itu guys, ya, baraya ya kan. Di situ ada cangkang keong dan ada belutnya di dalam. Nah, terus selain lubang yang dibedakan, belut juga banyak yang perbedaannya atau banyak jenis-jenis belut. Yang pertama, belut sawah. Atau belut sawah itu rata-rata kecil, ya. Paling besar itu sebesar jempol tangan ataupun jempol kaki. Walaupun ada yang sebesar lengan, itu pun tidak di tengah sawah karena sawah sering dibajak. Walaupun ada pasti sudah diburu sama yang punya sawah, ya kan, yang ngebajak sawahnya. Nah, banyakkan di sisa yang banyaknya itu belut-belut kecil gitu. Kalau di sawah ada lagi belut empang. Nah, kalau belut empang rata-rata belutnya besar. Paling kecil sebesar jempol tangan. Tapi ada juga yang paling kecil, cuman jarang. Jarangnya apa ya? Kita juga kalau nemu lubang kecil jarang kita pancing karena pancing untuk di empang itu besar-besar. Terus ada lagi belut sidat. Dan sidat ini di setiap daerah beda-beda juga namanya. Ada yang bisa bilang belut sidat, ada yang dibilang uling. Nah, sidat itu sudah umum untuk di Indonesia ya. Kalau di luar negeri nggak tahu. Ini tiap daerah beda nama, ya kan. Walaupun satu jenis, gitu. Kenapa dibilang lubang? Belut yang besar itu dibilangnya lubang. Ada tuh satu daerah, ya terutama di Jawa Barat. Kalau yang kecil itu belut, kalau yang udah gede itu lubang, dibilangnya katanya. Terus sidat juga sama, sidat yang kecil tuh sidat, kalau yang udah gede itu uling. Nah, itu. Umpannya apa? Nah, tadi udah lubang belut sudah, jenis belut sudah. Sekarang umpannya. Nah, umpannya gini rekan-rekan. Umpannya bisa cacing, tapi yang umum itu biasanya cacing. Yang mudah didapat ya. Cacing. Yang kedua bisa dengan kodok atau bancet. Nah, kodok sawah tahu. Nah, kalau kita bilangnya bancet. Nah, biasanya pemancing yang sudah senior dia itu mancingnya pakai kodok atau pakai bancet. Nah, ada lagi umpan belut sidat, pakai umpannya belut lur. Ya, sidat atau uling, umpannya itu pakai belut sawah, tapi yang kecil ya, sebesar inilah kelingking. Oke, saya ngerokok dulu guys. Mungkin segitu aja yang bisa saya berikan, ilmu yang bisa saya sampaikan, bahwasanya mungkin saya bukan merasa paling pintar atau saya paling bisa atau saya itu lebih jago dalam mancing belut, enggak. Tapi di sini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan yang belum tahu tentang ngurek, yang belum tahu tentang mancing belut. Ya, kalau ada yang senior, oke, mau saya minta maaf, saya mohon maaf kalau misalkan ada salah. Bisa bantu komen Kang atau Baraya yang suka mancing belut, bantu komen lah tambahannya lagi apa, kekurangannya nih. Untuk rekan-rekan yang belum tahu bisa komen juga, bertanya juga di komentar di bawah. Insya Allah saya akan jawab. Kalau misalkan penasaran bisa dilihat di channel-channel saya ya, video-video saya, tinggal lihat gimana proses saya mancing di situ.
Oke, dan juga ada juga tutorial membuat urek, membuat pancing belut, ada cara membuat anyaman belut, anyaman senar buat pancing belut ada juga. Nanti saya lihatkan langsung di layar akhir. Oke, terima kasih dulur baraya, hatur nuhun sudah menonton video saya, dan jangan lupa dukung channel saya dengan like, comment, and subscribe, dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar tahu tentang video-video saya terbaru. Oke, sekian tutorial dari saya atau penjelasan dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.